Di wilayah Pulau Jawalika terdapat kerajaan Islam bernama Hudanagara. Kerajaan tersebut adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawalika yang telah mampu menghapus kekuasaan kerajaan jahiliyah Nagoro Kandang yang sebelumnya berkuasa. Dari kerajaan Hudanagara terdapat seorang wali terkenal bernama Syekh Mujakir. Syekh Mujakir memiliki murid bernama Jaka Sambara. Jaka Sambara adalah murid Syekh Mujakir yang ilmunya paling tinggi. Bersama dengan teman-temannya, Jaka Sambara mengemban amanah sang guru untuk mensiarkan Islam dan menghapuskan kejahiliahan sisa-sisa kerajaan Nagoro Kandang. Wahai muridku Jaka, aku mengutusmu dan teman-temanmu menyebarkan agama Islam dan ilmu syariat ke seluruh penjuru Pulau Jawalika. Pesanku, kendalikan hawa nafsu supaya langkah kalian mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa. Jaka terima amanah guru. Mohon doa restu agar kami senantiasa mendapat petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaka Sambara dan teman-temannya pun memulai perjalanan. Desa demi desa telah dilalui, dan pada akhirnya banyak penduduk Pulau Jawalika mulai mengenal agama Islam. Sampai pada suatu hari, Jaka Sambara dan teman-temannya memasuki kawasan alas Carangmojo, sebuah tempat yang terkenal angker dan dihuni banyak makhluk gaib. Di sana Jaka Sambara disambut oleh Dewi Arenggeni dan 5 saudarinya. Wahai para kisana yang gagah dan tampan, hendak kemana engkau dan teman-temanmu ini? Saya melihat si kanak dan teman-teman nampak lelah dan letih. Saya Jaka Sambara dari kerajaan Hudanagara bersama teman-teman saya hendak mengarungi tanah di Pulau Jawalika ini guna berdakwah dan menyebarkan ilmu agama. Kalau boleh tahu siapa Nyi Sanak dan kawan-kawan ini?
Dewi Aranggeni dan 6 saudarinya adalah makhluk halus penghuni alas Carangmojo. Mereka terkenal dengan paras-parasnya yang cantik dan menawan, sehingga membuat mata para lelaki yang melihatnya akan terkagum-kagum dan terbuai. Sebenarnya tidaklah begitu penting Kisanak mengetahui nama saya. Namun sebagai penghormatan bagi tamu yang melewati hutan ini, perkenankanlah kami menawarkan sedikit makanan dan minuman untuk sekedar menambah tenaga bagi para Kisanak yang sedang melakukan perjalanan jauh ini. Melihat sambutan hangat Dewi Aranggeni yang menawarkan makanan, ditambah ada rasa kagum di hati Jagasambara memandang paras cantik Dewi Aranggeni. Tanpa berpikir panjang, Jagasambara dan teman-temannya menerima hidangan tersebut. Terima kasih atas kebaikan Nyi Sanak, yang tentu kami sebagai tamu di sini tidak mungkin bisa menolaknya. Beberapa saat setelah menyantap makanan dari Dewi Aranggeni, tiba-tiba tenggorokan Jagasambara dan teman-temannya terasa panas dan semakin terasa sampai ke dalam lambung mereka. Melihat hal tersebut, Dewi Aranggeni pun berkata, Kalian para pemuda, meskipun memiliki ilmu yang tinggi, tapi ternyata iman kalian masih lemah. Aku Dewi Aranggeni telah menjadikan siapapun yang melewati hutan ini sebagai penghuni baru, yakni menjadi para lutung. Sambil mengerang kesakitan, Jagasambara dan teman-temannya perlahan berubah wujud menjadi sosok lutung karena telah memakan hidangan yang ternyata sudah diberi sihir oleh Dewi Aranggeni. Setelah berubah menjadi lutung,
Jaka Sambara merasa menyesal dan kembali teringat pesan gurunya agar senantiasa mengendalikan diri dari hawa nafsu. Dengan secercah iman di dalam hati, Jaka Sambara segera bertaubat dan memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Ya Allah, hamba telah berbuat kesalahan. Mohon petunjuk-Mu sehingga hamba bisa kembali meniti jalan yang benar. Malam harinya, Jaka Sambara yang sudah menjadi lutung basarung mendapat ilham melalui mimpinya. Ia dan teman-temannya bisa kembali berubah dari wujud lutung menjadi manusia dengan cara mencabut mustika jaran cemang, yaitu salah satu sosok makhluk yang menghuni lembah Tirtokusumo di alas Carangmojo ini. Sampai pada suatu ketika, setelah beberapa hari, lutung basarung dan teman-temannya mencari, akhirnya sampai di lembah Tirtokusumo. Dan bertemulah mereka dengan jaran cemang dan pasukannya. Wahai penghuni lembah Tirtokusumo, apakah engkau sosok yang bernama Jaran Cemang? Kalau iya, perkenankanlah kami meminjam mustika milikmu untuk mengubah wujud kami kembali menjadi manusia. Hei lutung yang tak tahu diri, boleh-boleh saja aku pinjamkan mustikaku. Tapi terlebih dahulu, sanggupkah kalian berduel mengalahkanku dan pasukanku? Kalau itu memang menjadi sebuah syarat, maka aku dan teman-temanku tidak akan segan menerima tantanganmu. Lutung Basarung dan Jaran Cemang pun terlibat pertarungan yang sangat sengit. Ya, mereka beradu kedikdayaan dan ilmu kanuragan yang sama-sama kuat. Iya, mereka bertarung habis-habisan dengan sekuat tenaga. Lutung Basarung berusaha mengalahkan Jaran Cemang demi memperoleh mustika darinya.
Setelah mereka bertarung selama setengah hari lamanya, pada akhirnya Lutung Basarung mampu mengalahkan Jaran Cemang dan pasukannya. Jaran Cemang pun berkata, aku kalah dan sesuai janjiku akan kupinjamkan mustikaku padamu. Celupkan mustikaku ke dalam air, kemudian minumlah. Kau akan kembali berubah ke wujud manusiamu. Segera Lutung Basarung mencelupkan mustika itu ke dalam air, kemudian meminumnya bersama dengan teman-temannya. Dan perlahan wujud lutung mereka menghilang dan kembali menjadi manusia. Lutung Basarung yang sudah kembali berubah menjadi manusia atau menjadi Jaga Sambara, ia mengatakan kepada Jaran Cemang, wahai Jaran Cemang, sejatinya aku tidaklah hebat sehingga mampu mengalahkanmu. Ini semua atas pertolongan Tuhanku dan Tuhan seluruh makhluk di alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku meyakini segala kekuatan yang berasal dari mustika ini semata-mata juga datang dari Yang Maha Kuasa. Mendengar perkataan Lutung Basarung, Jaran Cemang pun tersentuh dan akhirnya ingin mengabdi sebagai kendaraan menemani perjalanan Lutung Basarung. Jaran Cemang pun berkata, mulai hari ini engkau kuanggap sebagai saudara dan aku akan mengabdi padamu dan menemani perjalananmu. Terima kasih, itulah tampilan dari kelas 5B tentang Lutung Basarung. Pesan dari cerita ini adalah jangan mudah terperdaya oleh hawa nafsu, terutama godaan dari perempuan. Ya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.